Mari kita berdiri. Kami mengakui iman kami dengan pengakuan iman Rasuli. Mari kita baca pengakuan iman Rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. I let her have Jesus. I let her have Jesus than silver or gold. I let her be his that have riches untold. I let her have Jesus than houses or rent. I let her be laid by his nail pierced hand. Than to be the king of a vast domain, and be held in sin's dress away. I let her have Jesus than anything this world offers today. I let her have Jesus than silver or gold. I let her be his that have riches untold. I let her have Jesus than houses or grand. Or let her be led by his nail pierced hand. Than to be the king of a vast domain, and be held in sin's dress away. I let her have Jesus than anything this world offers today. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저희가 또 이 시간에 모여서 함께 예배드리게 하심에 주님 너무나 감사드립니다. 이 복된 주의를 주셔서 주님 너무나 감사합니다. 하나님 이 자리에 함께 우리 이블라트 나공 우리아나 이브 요하나 헬다 바파게레사 이브 유니커 엘소 이브 민사랑 저까지 페브리카 또 이브 에블린 이자 지야 바파 부하 바파 핸드라 주여 또 노바 주여 함께 하시옵소서. 주여 붙들어 주시고 성령 충만함을 채우시고 아버지 성령님 인도해 주시길 원합니다. 매일매일 삶 가운데서 인도해 주시고 붙들어 주시고 이끌어 주시길 원합니다. 안디옥 교회 가운데 함께 하시옵고 성령 충만한 교회로 주여 붙들어 주시길 원합니다. 아버지 오늘 말씀을 전할 때 제가 좌로나 우러나 치우치지 않고 담대하게 하나님 말씀을 선포할 수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat pagi semua. Hari ini kita berkumpul bersama waktu ibadah minggu terakhir pada bulan November 2022. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita beribadah bersama lagi. Setiap hari saya berdoa bagi semua anggota ACC supaya kesehatan dan kedamaian di dalam Tuhan Yesus kita. Pertama-tama mari kita membaca firman Tuhan hari ini bersama-sama 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu loh dengan Dia. Amin. Mempertimbangkan pekerjaan Roh Kudus dalam menerapkan penebusan yang dilakukan dan dibeli dengan harga oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sekarang kita sampai pada titik memeriksa doktrin kesatuan antara orang percaya dan Kristus.
Dalam memperkenalkan garis besar doktrin ini dalam khotbah saya yang terakhir, saya melakukan yang terbaik untuk menekankan kepada Anda bahwa doktrin ini harus diajarkan bersama dengan doktrin kelahiran kembali. Keduanya terjadi hampir bersamaan. Logikanya persatuan harus didahulukan, tetapi pada dalam masalah waktu tidak. Kita dilahirkan kembali melalui persatuan dengan Kristus. Hidup kita berasal dari Kristus. Semuanya berasal dari Kristus. Itulah sebabnya kita bersama-sama memeriksa salah satu doktrin iman Kristen yang paling mulia. Tidak ada doktrin yang lebih besar dari ini. Doktrin ini mengingatkan kita bahwa kita benar-benar mengambil bagian dalam Kristus dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Oleh karena itu, doktrin ini secara alami harus menyertai doktrin kelahiran kembali. Dalam khotbah terakhir saya sudah membagikan alasan mengapa doktrin kesatuan ini harus dibahas pada titik ini daripada akhir dari doktrin-doktrin lain. Dan kemudian secara singkat melihat istilah-istilah Alkitabiah yang digunakan untuk menggambarkan sifat kesatuan ini. Sekarang saatnya untuk mempertimbangkan doktrin ini secara lebih rinci. Hal pertama yang harus dilihat jelas adalah sifat dari kesatuan ini. Seperti yang telah kita lihat, istilah yang digunakan Alkitab untuk persatuan memberikan kunci untuk memahami sifat kesatuan. Tetapi sekali lagi akan lebih baik untuk memulai dengan kalimat negatif. Kita seharusnya tidak menganggapnya sebagai semacam kebingungan, kepribadian dalam persatuan orang percaya dengan Kristus. Kesatuan tidak boleh dianggap sebagai hilangnya realitas atau esensi kita yang menyatu dengan realitas atau esensi Tuhan kita. Alasan untuk menekankan hal ini adalah karena ajaran mistikus yang selalu memikirkan kesatuan dengan cara ini. Pada akhirnya, mereka percaya bahwa keselamatan penuh diserap ke dalam kekekalan dan menghilang. Ini adalah konsep dalam beberapa agama timur. Ada kesamaan antara banyak mistisisme yang menyandang nama Kristen dan mistisisme yang lebih umum yang menjadi ciri agama-agama timur ini. Dalam semua mistisisme ini kita menemukan konsep nirwana. Dalam bahasa Inggris nirvana. Kamu akan menghilang, terserap ke dalam keilahian dan keabadian. Anda benar-benar menghilang. Doktrin Alkitabiah tentang persatuan orang percaya dengan Kristus tidak pernah bermaksud demikian. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Anda dan saya akan ada sebagai individu untuk selama-lamanya. Kita tidak akan hilang atau terserap dan dipersatukan oleh Tuhan. Tidak hanya kita sendiri akan ada sebagai individu, tetapi kita akan menikmati pemandangan yang paling diberkati. Kita akan melihat Allah dan bersuka cita dalam kehadirannya yang mulia. Hal yang sama harus ditekankan ketika memeriksa doktrin pribadi Tuhan kita. Dua kodrat dalam Tuhan kita, kemanusiaan dan keilahian, terpisah tetapi bersatu. Tidak ada sifat baru yang sebagian manusiai dan sebagian ilahi. Tidak seperti itu. Tuhan adalah Tuhan dan Dia juga manusia. Keduanya terpisah tetapi juga bersama. Tuhan Yesus. Kedua sifat itu tidak bercampur. Mereka tidak menyatu dalam arti material. Demikian juga persatuan antara orang percaya dan Tuhan tidak boleh dianggap sebagai peleburan. Namun ada pernyataan negatif di sisi lain yang ingin saya soroti juga. Artinya, persatuan antara orang percaya dan Kristus bukan sekadar penyatuan, kesukaan, atau minat. Asosiasi ini bukanlah asosiasi lahiriah yang longgar, umum, yang dibentuk oleh pertemuan kebetulan orang-orang dengan minat atau hasrat yang sama. Fakta ini juga penting karena beberapa orang yang berusaha menghindari kekeliruan, mistisisme, mengungkapkan penyatuan ini hanya dengan cara ini. Apa Anda tahu maksud saya?
Anda bisa berkumpul dengan orang-orang dan membentuk grup. Mereka mungkin tertarik pada musik atau musisi tertentu. Jadi klub Beethoven dan klub Mozart diciptakan. Atau orang-orang yang tertarik dengan seni dapat membentuk kelompok. Ada kepentingan bersama yang menyatukan orang-orang itu dan mereka menyebutnya kesatuan. Dalam arti ini tentu saja sebuah asosiasi. Tetapi maksud saya adalah bahwa kesatuan yang mengikat kita dengan Tuhan sebagai murid-muridnya bukanlah kesatuan seperti itu. Kita tidak dikumpulkan hanya karena minat pada keselamatan. Itu bukan hanya tentang berbagi minat pada Tuhan dan kerajaan Tuhan. Tentu saja mereka juga memiliki minat ini. Tapi persatuan jauh lebih besar dan lebih dalam dari ini. Jadi saya ingin menggarisbawahi dua pernyataan negatif ini yang tampaknya terletak pada kedua ekstrim tersebut. Jika apa sifat atau karakter dari kesatuan itu? Pertama, persatuan ini adalah persatuan spiritual. Disinilah doktrin Logodos menjadi sangat penting. Kita dipersatukan dengan Kristus dan dipersatukan dengan Kristus melalui Logodos yang mendiami kita. Ini adalah fungsi karya khusus Logodos yang mempersatukan kita dengan Kristus dengan cara ini. Dan kita dipersatukan dengan Kristus melalui kehadiran Logodos di dalam diri kita. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda beberapa ayat Alkitab yang mendukung hal itu. Mari kita lihat 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu loh dengan Dia. Di sini Rasul mengingatkan jemaat Korintus bahwa tubuh mereka adalah bait Logodos. Dan oleh karena itu mereka harus menghindari beberapa dosa kedagingan. Paulus berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat 16. Kemudian kami menambahkan kebenaran yang berlawanan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu loh dengan Dia. Oleh karena itu, ini bukanlah persatuan material, tetapi persatuan spiritual. 1 Korintus 12 ayat 13 adalah konsep yang sama. Sebab dalam satu loh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu loh. Melalui Loh Kudus, kita dipersatukan dengan Kristus dengan cara yang ajaib dan misterius ini. Kedua, penyatuan ini adalah penyatuan mistik. Apa arti istilah sulit ini? Cara terbaik untuk menjelaskannya adalah dengan melihat perumpamaan yang digunakan oleh Rasul Paulus sendiri di akhir Efesus 5. Ayat-ayat ini sering dibaca dalam kebaktian pernikahan dan itu benar untuk dilakukan. Dalam beberapa kebaktian pernikahan, pesan disampaikan bahwa hubungan antara suami dan istri menandakan persatuan mistik antara Kristus dan gerejanya. Jelas sekali dalam Efesus 5, Rasul Paulus mengatakan bahwa persatuan antara Tuhan dan orang Kristen serupa dengan persatuan antara suami dan istri. Inilah arti dari kata penyatuan mistik. Sangat sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Ada satu kesatuan di sini. Saya tidak dapat menemukan istilah yang lebih baik untuk menggambarkan persatuan di ini selain mistis. Keduanya tidak saja disatukan menjadi satu daging, tetapi keduanya diikat secara mesra sehingga keduanya benar-benar menjadi satu. Ini adalah persatuan mistik. Selanjutnya, kesatuan ini dapat digambarkan sebagai kesatuan kehidupan. Dan ini jelas merupakan poin yang sangat penting. Ini berarti bahwa kehidupan rohani kita berasal langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Kita ditopang oleh Kristus melalui Loh Kudus yang berdiam. Tidak ada dalam
kehidupan Kristen yang lebih penting daripada menyadari bahwa persatuan kita dengan Kristus adalah kesatuan hidup. Itu bukan sesuatu yang mekanis atau konseptual. Itu bukan ide atau konsep. Persatuan ini secara harfiah adalah penyatuan hidup dan roh. Mari kita temukan beberapa ayat Alkitab yang menunjukkannya. Mari kita lihat kata-kata hebat dari Yohanes 1 ayat 16. Salah satu pernyataan yang paling menakjubkan dan luar biasa di dalam Alkitab. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat ini mengatakan itu semua. Itulah hubungan kita dengan Kristus, kata Yohanes. Sebagian dari kepenuhan dan kehidupan Kristus sedang disampaikan kepada kita, dan kita sedang menerimanya. Beberapa teks mengatakan hal yang sama. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 19 sampai 20, di mana Tuhan kita berbicara tentang hal ini. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Anda dapat melihat betapa pentingnya hubungan ini. Dan semua ini dibawa oleh Roh Kudus yang berada di dalam. Mari kita juga melihat Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Sungguh ajaran yang luar biasa. Masalah kita semua adalah bahwa kita tidak menyadari kebenaran ini. Tetapi ini adalah kebenaran yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Tuhan Yesus berdoa agar umatnya menyadari arti dari hubungan spiritual kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus tidak segan-segan membandingkan hubungan ini dengan hubungan yang ada antara Bapa dan dirinya sendiri. Sebagaimana Bapa ada di dalam Tuhan Yesus sendiri, demikian pula Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Mari kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan tentang kebenaran ini dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku akan kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tidak ada yang lebih besar dari ini. Pelajaran di sini adalah bahwa ini adalah hubungan yang memberi kehidupan. Ini adalah penyatuan hidup. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus melanjutkan dengan mengatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oleh karena itu, istilah selanjutnya yang akan kita bahas adalah organik. Kata organik berbeda dengan kehidupan karena menyerahkan lalu lintas dua arah. Artinya dalam persatuan ini kita tidak hanya menerima tetapi juga membeli. Jadi dalam banyak hal, pernyataan terbaik dari hal ini adalah Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Pernyataan yang luar biasa. Perhatikan bagaimana bagian ini menunjukkan unsur organik. Kita harus bertumbuh kepada Kristus, Sang Kepala, betul sekali. Tetapi perhatikan bahwa Paulus mengatakan seluruh tubuh, daripadanya lah seluruh tubuh yang tersusun rapi dan menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya.
Oleh karena itu, kami tidak hanya menerima, kami juga membeli. Kami semua adalah anggota aktif. Setiap bagian tubuh memainkan peran penting dalam kehidupan tubuh. Kami tidak hanya pasif. Ada hubungan organik, persatuan organik. Tidak hanya kepala, tetapi juga setiap anggota aktif dan memiliki vitalitas. Mereka semua berkontribusi dengan caranya masing-masing. Ini adalah konsep besar bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Tidak ada yang lebih merangsang iman kita, mendorong dan merangsang kita untuk kekudusan yang sebenarnya, selain pengakuan akan kebenaran yang indah dan mulia tentang diri kita sendiri. Sekali lagi, saya semakin yakin bahwa alasan utama gereja memiliki tingkat kerohanian yang begitu rendah adalah kurangnya pemahaman akan doktrin-doktrin ini. Kami terlalu banyak berpikir secara subjektif dan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencoba mencapai sesuatu. Jadi kita tidak menyadari bahwa cara menjadi kudus adalah dengan memahami kebenaran tentang diri kita sendiri dan mengenali panggilan tinggi dan posisi istimewa kita. Pernyataan kesatuan organik lainnya ditemukan dalam teks yang sama di Efesus 5, di mana Paulus membandingkan persatuan ini dengan hubungan suami dan istri. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi independennya sendiri. Tetapi dalam persatuan ini, masing-masing memainkan bagiannya dan itu adalah hubungan antara Kristus dan gereja. Kami memiliki peran untuk dimainkan dan peran untuk berkontribusi. Inilah istilah pribadi. Persatuan ini adalah persatuan pribadi. Saya menggunakan kata ini untuk menekankan bahwa kita masing-masing terpisah dan dipersatukan dengan Kristus. Alasan penekanan ini adalah ajaran yang tersebar luas, khususnya di kalangan Katolik Roma dan Katolik Anglikan. Ajaran ini mengalir bahkan ke mereka yang suka menyebut diri mereka Injili bebas. Mereka mengklaim bahwa kita terhubung dengan Kristus hanya melalui gereja dan bahwa tidak ada persatuan pribadi dengan Tuhan kita. Ajaran ini mengesampingkan aspek individu dan hanya menekankan aspek kolektif. Jadi dalam arti tertentu, ketika kita mengatakan bahwa kita tidak dapat dilahirkan kembali kecuali di dalam dan melalui gereja, ini adalah penyangkalan total, tidak hanya terhadap ajaran Alkitab, tetapi terutama penekanan evangelis. Evangelikalisme menekankan bahwa kita semua memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan kita. Dan hanya karena hubungan inilah kita menjadi anggota tubuh. Tentu saja dalam arti tertentu mereka tidak dapat dipisahkan. Tetapi saya ingin menekankan fakta bahwa hidup saya berasal dari Tuhan, bukan dari gereja. Karena kita semua mengambil bagian dalam kehidupan Tuhan pada saat yang sama. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus dan di dalam gereja. Anda tidak dapat menjadi seorang Kristen tanpa menjadi bagian dari tubuh mistik Kristus. Tetapi urutan yang benar adalah mengutamakan individu, kemudian kelompok. Oleh karena itu, kita tidak dilahirkan dari gereja. Gereja bukanlah ibu rohani kita. Kita dilahirkan dari Roh Kudus. Saat Anda dilahirkan seperti ini, Anda berada di gereja mistis yang tak terlihat. Jadi mari kita tekankan aspek pribadi dan marilah kita berhati-hati agar tidak ada ajaran yang terlihat masuk akal yang mengambil aspek pribadi ini dari kita. Anda tidak harus pergi kepada Tuhan melalui gereja. Kita dapat datang kepada Tuhan secara individu satu persatu dan kita dipersatukan dengan Tuhan secara individu maupun kolektif. Istilah terakhir adalah bahwa itu adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini tidak perlu ditekankan. Ini adalah konsekuensi alami dari semua yang kita lihat bersama dalam khotbah sebelumnya. Bagi saya tidak terbayangkan bagi saya untuk masuk ke dalam Kristus melalui Roh Kudus dan kemudian keluar dari persatuan lagi. Persatuan adalah sesuatu yang terjadi sekali dan untuk
selamanya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 8, 38 sampai 39. Itu adalah ikatan yang tak terpisahkan. Terima kasih Tuhan untuk itu. Sekarang mari kita lihat bagaimana persatuan dibentuk. Jika sifat dan ciri persatuan seperti ini, bagaimana persatuan ini bisa terjadi? Jelas kita dihadapkan dengan misteri besar yang harus didekati dengan hati-hati. Namun kita dapat mengatakan bahwa ada dua faktor utama yang terlibat. Di atas segalanya, persatuan ini jelas merupakan pekerjaan Roh Kudus. Efesus 2 ayat 5 mengungkapkan hal ini sebagai Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Karya Roh Kuduslah yang menyelamatkan kita. Kami sudah melihat ini, dan Roh Kudus membuat kita hidup bersama Kristus. Itu persatuan. Oleh karena itu, dalam panggilan yang efektif dan kelahiran kembali, dan dalam semua yang telah kita lihat, pekerjaan utama adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kita juga harus menekankan bahwa sebagai akibatnya kepercayaan kita ikut berperan, dan bahwa kepercayaan kita adalah bagian penting dari persatuan ini. Iman bukanlah yang pertama, tetapi yang kedua. Dan fakta ini tentu membawa kita untuk mempertimbangkan doktrin Alkitabiah tentang iman. Iman kita membantu memelihara, mengembangkan, dan memperkuat persatuan ini yang dimungkinkan oleh karya Roh Kudus. Hanya ketika iman diaktifkan, kita dapat menyadari persatuan ini, kelahiran kita, dan semua yang telah kita lihat. Hanya ketika iman mulai bekerja, kita bersukacita di dalamnya dan semakin menginginkannya. Jadi dalam teks-teks Alkitabiah yang berhubungan dengan persatuan orang percaya dengan Tuhan, unsur iman ini tak terlekatkan, ditekankan. Begitulah seharusnya. Roh Kudus menciptakan persatuan dan menuntut pada iman. Dan iman semakin memungkinkan, menginginkan persatuan, dan menjaga persatuan itu tetap terjaga. Jadi kita makan dagingnya dan minum darahnya, dan saat kita melakukannya, persatuan kita dengannya tumbuh lebih dekat, lebih penuh kasih, dan lebih dalam. Iman semakin dekat dan dekat dengan kepenuhan Tuhan, dan semakin kita menyadari kebenaran kesatuan, semakin dekat kita sampai pada kepenuhannya. Hampir tidak mungkin untuk menentukan dengan tepat dalam urutan apa hal-hal ini terjadi dalam waktu. Tetapi persatuan gereja dibangun dan dipelihara dengan cara ini. Tapi mari kita perhatikan pernyataan negatif kita sekali lagi pada saat ini. Kita harus menegaskan kembali bahwa persatuan tidak dibuat oleh atau melalui gereja. Kita telah melihat bahwa gereja Katolik Roma mengajarkan bahwa Anda tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali atau menjadi seorang Kristen tanpa gereja. Pada titik ini, kata mereka, gereja mutlak diperlukan. Kami dengan tegas menyangkal pandangan itu. Tidak ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan demikian. Demikian pula harus ditekankan bahwa penyatuan tidak dicapai melalui sakramen. Mari kita tekankan lagi, persatuan tidak datang melalui baptisan. Kami tidak percaya pada ajaran apapun yang berbicara tentang kelahiran kembali melalui baptisan. Persatuan juga tidak terjadi melalui tata cara perjamuan kudus. Kedua sakramen ini dapat menjadi nilai yang besar dalam menjaga kesatuan dan mendorong keinginan kita untuk memperdalam dan menumbuhkan kesatuan itu. Tetapi sakramen-sakramen tidak menciptakan persatuan.
Anda mungkin akrab dengan ajaran-ajaran palsu tentang sakramen yang membuat Anda percaya bahwa lama sebenarnya disalurkan secara mekanis dalam air, roti, atau anggur, dan bahwa sakramen-sakramen ini bekerja secara efektif, yaitu bahwa sakramen-sakramen itu membolehkan pengaruhnya sendiri. Kami sepenuhnya menyangkal ajaran ini. Tanpa iman kita, sakramen bukanlah apa-apa. Tindakan membaptis baik tidak memberikan kehidupan atau mempersatukan anak itu dengan Kristus. Itu tidak mungkin. Tidak ada di dalam Alkitab kita menemukan konsep seperti itu. Dan kita harus dengan keras menolak ajaran seperti itu. Sejauh ini kita telah melihat bagaimana persatuan didirikan. Berikut ini adalah hasil persatuan yang kita semua harus bersukacita dan memberikan alasan untuk memuji Tuhan. Sungguh subjek yang mulia dan tak ada habisnya. Betapa sulitnya mendengar khotbah tentang hasil persatuan orang percaya dengan Tuhan, padahal ini harus selalu menjadi bahan khotbah kepada orang percaya. Topik ini dapat dibagi menjadi 2 poin utama. Artinya Anda dapat berpikir secara objektif atau subjektif tentang subjek hebat ini. Mari kita bicara tentang istilah serva. Coba letakkan kata perjanjian di samping kata objektif, dan kata spiritual di samping kata subjektif. Perjanjian objektif, spiritual subjektif. Untuk saat ini saya hanya bisa menyajikan beberapa judul saja. Ketika berurusan dengan doktrin pengudusan, saya pikir kita akan dapat memeriksa beberapa di antaranya secara detail. Tetapi untuk saat ini, mari kita lihat secara keseluruhan dan melihat sedikit apa arti persatuan kita dengan Kristus bagi kita. Mari kita lihat beberapa ajaran Alkitab. Pertama-tama, kita harus melihat sisi perjanjian dan sisi objektif. Saya bahkan merasa ingin terus berbicara tentang sisi objektif. Selalu utamakan objektif daripada subjektif. Tentu kita tidak suka melakukan itu. Kita semua tertarik pada subjektif. Kami menginginkan perasaan empiris dan minat kami pada mereka tidak memperhatikan dasar mereka. Akibatnya ketika emosi hilang, kita pun menjadi tidak bahagia. Ini semua karena kita tidak memahami berdasarkan kebenaran objektif. Karena persatuan kita dengan Tuhan, beberapa hal muncul yang sepenuhnya berada di luar alam pengalaman kita, dan hal-hal ini memengaruhi status, keadaan, dan identitas kita. Perjanjian adalah istilah yang ada dalam pikiran Paulus dalam Roma 5. Secara alami kita semua terikat perjanjian dengan Adam. Allah menciptakan Adam sebagai wakil umat manusia. Dia adalah kepala perjanjian. Kita ambil contoh Amerika Serikat. Negara ini terdiri dari beberapa negara bagian yang masing-masing memiliki badan legislatif negara bagian. Dalam arti tertentu sebuah pemerintahan negara bagian. Tapi di atas itu ada pemerintah federal yang mencakup semua negara bagian ini. Semua negara bagian dihubungkan oleh serikat federal. Apa yang Alkitab ajarkan adalah bahwa semua umat manusia berada dalam kesatuan perjanjian yang sama dengan Adam. Seperti yang telah kita ketahui, inilah mengapa dosa Adam diperhitungkan kepada kita. Karena kita terikat perjanjian dengan Adam. Dalam arti hukum, apa yang dia lakukan berlaku untuk kita. Karena Adam berdosa, kita juga berdosa. Karena dia jatuh, kita juga jatuh. Ini adalah doktrin dosa asal dan tanggung jawab dosa asal. Tetapi sekarang di sisi lain tertulis bahwa kita orang Kristen memiliki hubungan yang persis sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Anda akan dapat mengenali korespondensi antara kedua ajaran tersebut. Kita memiliki hubungan perjanjian dengan Kristus. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa kita telah disalibkan bersama Kristus. Kita tidak seharusnya menafsirkan Roma 6 ayat 6 dalam pengertian subjektif atau empiris. Tidak seperti itu.
Frasa ini memiliki makna objektif. Karena saya terikat perjanjian dengan Kristus ketika dia disalibkan, saya juga disalibkan. Ini adalah pernyataan fakta. Tuhan melihatnya seperti itu. Roma 6 ayat 5 mengatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, ada tertulis. Roma 6 ayat 8 mengatakan jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita mati bersama Kristus. Selanjutnya dia berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Roma 6 ayat 4. Dan Roma 6 ayat 11 menambahkan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Semua ini berlaku untuk semua orang Kristen, untuk kita semua di dalam Kristus. Karena hubungan perjanjian ini, saya harus percaya bahwa saya telah disalibkan dengan Kristus. Dengan cara yang sama, saya berdosa ketika Adam berdosa, jadi saya disalibkan ketika Kristus disalibkan. Saya mati bersama Kristus, saya dikuburkan bersama Dia. Saya dibangkitkan bersama Dia. Lihat Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Paulus tidak memberitahu kita apa yang akan terjadi di masa depan. Apa yang Paulus katakan di sini adalah bahwa meskipun kita masih di bumi, kita orang Kristen sekarang duduk di dalam Kristus bersama Dia di surga. Tapi itu belum semuanya. Ada tertulis, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kolose 2 ayat 10. Ini juga jelas merupakan pernyataan perjanjian, pernyataan hukum atau undang-undang. Saya harap tidak ada dari Anda yang menganggap semua ini memalukan. Orang-orang kudus yang terkasih, saya berbicara tentang beberapa hal terbesar yang pernah Anda bisa dengar. Terima kasih Tuhan. Saya berbicara kebenaran tentang Anda dan diri saya sendiri. Jangan ragu-ragu karena dengan istilah-istilah ini. Ini adalah pernyataan dari Alkitab. Tentu saja istilah-istilah ini sulit. Tapi segala sesuatu yang berharga itu sulit. Jika Anda tidak tertarik karena sulit, lebih baik periksa apakah Anda benar-benar seorang Kristen. Kita duduk di surga dan menjadi penuh di dalam Kristus. Dengarkan lagi, Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ini sudah terjadi. Tentu saja ini belum dilakukan secara praktis dan empiris. Tetapi saya akhirnya telah ditebus di dalam Kristus. Itulah sebabnya dalam Roma 8, Paulus langsung beralih dari pembenaran ke pemulihan dan mengatakan bahwa mereka yang dipanggil sudah dimuliakan. Itu sebabnya persatuan tidak bisa dilanggar. Tapi mari kita lihat ini satu per satu. Kristus menjadi bagi kita hikmat dan kebenaran dan pengudusan dan penebusan. Apa yang sebenarnya dikatakan oleh ajaran ini adalah bahwa dosa-dosa kita telah diperhitungkan kepada Kristus dan kebenaran Kristus telah diperhitungkan kepada kita. Poin ini akan dieksplorasi secara rinci ketika berhadapan dengan doktrin kebenaran. Tetapi pada poin ini yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa semua yang ada di dalam Kristus adalah milikku karena persatuan kita. Oleh karena itu, poin selanjutnya yang harus ditekankan adalah bahwa kita disegel dengan Roh Kudus karena kesatuan kita dengan Kristus. Dalam arti tertentu, penyatuan terjadi melalui segel itu, tetapi keduanya terpisah. Saya disegelkan oleh Roh Kudus karena saya dipersatukan dengan Kristus. Karena saya tahu dengan Kristus, karena saya satu dengan Kristus, saya menerima Roh Kudus tanpa batas. Konsekuensi selanjutnya dari
Persatuan ini adalah kita diadopsi. Ini adalah doktrin yang terpisah dan akan dibahas nanti. Seperti yang akan kita lihat, persatuan orang percaya dengan Kristus tidak sama dengan adopsi. Adopsi bagaimanapun adalah salah satu hasil dari persatuan. Ini adalah hal terakhir. Seperti argumen Paulus lagi dalam Roma 8, kita adalah ahli waris Allah karena adopsi. Dan karena itu ahli waris bersama dengan Kristus. Karena Kristus adalah pewaris, kita harus menjadi ahli waris bersama. Kita adalah pewaris bersama dari kemuliaan yang telah Tuhan siapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa yang telah saya katakan sejauh ini adalah hasil perjanjian dan objektif dari persatuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya izinkan saya menghitung konsekuensi subjektif dan spiritual yang penting. Persatuan berarti kita memiliki persekutuan dengan Kristus. Kata ini mencakup segalanya. Persekutuan dijelaskan secara rinci dalam Yohanes 17 dan 1 Yohanes. Juga ditemukan dalam Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini juga berarti bahwa kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar seperti yang dikatakan 2 Korintus 3 ayat 18. Konsep yang luar biasa. Karena kita dipersatukan dengan Kristus, kita menjadi seperti Kristus. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Roma 8 ayat 29, itulah tujuan keselamatan. Ketika kita bersatu dengan Kristus dan memandang Dia dengan wajah terbuka, kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kehidupan Kristiani. Itulah yang terjadi pada kita semua. Setiap orang Kristen sejati harus mengalami hal ini. Kita tidak berdiri diam. Saya berbicara tentu saja tentang menyesuaikan diri dengan kemanusiaan Kristus. Kita tidak menjadi makhluk ilahi, tetapi kita diubahkan seperti Tuhan Yesus ketika Dia hidup di dunia ini. Kita menjadi seperti anak Allah yang terkasih. Dalam hal ini, Kristus adalah yang sulung dari banyak saudara. Hasilnya tentu saja kita juga akan berubah dan menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan. Itulah ajaran agung Yohanes 15. Poin terakhir yang ingin saya tekankan adalah bahwa kita berbagi dalam penderitaan Tuhan dan bahkan dalam kematiannya. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita harus mencapai ini, merenungkan dan berdoa mengenainya. Paulus mengatakannya dengan cara lain dalam Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya sepenuhnya memahami hal ini. Tetapi saya tahu bahwa tidak ada pernyataan yang lebih baik tentang doktrin persatuan orang percaya dengan Tuhan. Rasul Paulus menafsirkan penderitaannya dalam daging sebagai dalam arti tertentu mengisi apa yang tersisa dari penderitaan dan kesengsaraan Kristus sendiri. Paulus membawa ini dalam dagingnya. Hasil dari persatuan mistik ini adalah partisipasi mistik dalam penderitaan Kristus. Dikatakan bahwa beberapa orang di abad pertengahan bermeditasi begitu dalam tentang Tuhan dan apa yang Dia lakukan untuk mereka, sehingga bekas paku atau stigmata muncul di tangan mereka. Saya tidak yakin, tapi itu bukan tidak mungkin. Terkadang itu terjadi. Namun yang ingin saya tekankan adalah bahwa semakin dalam kita menyadari kebenaran tentang persatuan antara kita dan Tuhan ini, semakin banyak kita akan belajar tentang berpartisipasi dalam penderitaan Tuhan. Di dunia ini Tuhan adalah Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Yesaya 53 ayat 3. Itu karena dosa dunia.
Ketika Tuhan melihat bahwa hati manusia baru musuhan dengan Tuhan, dia sedih dan berduka. Ukuran paling sensitif dari hubungan dan persatuan kita dengan Tuhan adalah seberapa sadar kita akan penderitaan ini. Mengetahui penderitaan Tuhan selalu rohani. Kami benar-benar menderita karena dosa-dosa orang dan kondisi mereka yang terhilang. Karena persatuan kita dengan Tuhan, kita seperti Tuhan tahu sampai batas tertentu apa itu rintihan jiwa. Itu untuk mengetahui keprihatinan yang mendalam, rasa sakit dan penderitaan jiwa. Ini adalah salah satu konsekuensi subjektif dari persatuan kita dengan Tuhan dan Juru Selamat kita yang diberkati. Bapa, melalui Roh Kudus, bukanlah mata kami terhadap doktrin persatuan yang luar biasa ini antara orang percaya dan Engkau. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. 주님 감사합니다. 오늘 저에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 제가 다시 한번 깨닫게 됩니다. 주님과 함께하는 것, 주님과 연합하는 것이 어떤 의미인지를 저희가 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 궁극적으로는 주님의 고난에 참여하는 것, 그것이 정말 주님과 연합하는 것임을 제가 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 주님 감사합니다. 이것을 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 아버지 감사합니다. 이 말씀 붙들고 저희가 이 말씀대로 제가 살아갈 수 있도록 주 도와주시옵소서. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Saya minta doa bagi Bapak Marcel dan Ibu Jenny, pengumuman missionary ACC. Visi misi Antioch Community Church adalah kita akan kirim 100 missionary ke wilayah Sunda dan kita akan membangun 100 gereja di wilayah Sunda. Pasti akan terjadi. Sekarang kita harus berdoa bagi missionary ketiga. Ini penting, waktu perenungan dan waktu doa. Kita harus berdoa setiap hari dan kita harus membaca Alkitab setiap hari. Saya minta doa untuk KBKD. Doakan untuk guru-guru dan siswa. Ibu Latina Agung, Liana Fabrika adalah guru. Dan Aji adalah siswa. Dan juga ada siswa di tahap 5. Saya minta doa, oke? Ini harus diingat, pertemuan doa. Pada hari Selasa, setiap hari Selasa jam 7 malam sampai jam setengah 9. Ada pertemuan doa setiap hari Selasa. Pemimpin itu Ibu Yohana. Hari ini kita beribadah bersama secara online dan minggu depan juga kita akan beribadah secara online. Bulan Desember minggu kedua dan minggu keempat, kita akan beribadah secara offline. Minggu keempat itu ibadah hari Natal. Saya juga minta anggota masing-masing Antioch Community Church untuk mempersiapkan performance. Dan tanggal 24 ada acara khusus dari KVKD khusus bahasa Korea di Depok. Mereka akan mempersiapkan makanan. Jadi saya minta doa untuk acara khusus ini. Saya juga minta doa bagi micro school. Kita akan mulai dari TK. Sekarang kami mempersiapkan dokumen untuk mendapat izin dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Saya minta doa untuk semua proses ini. Baik, puji Tuhan, ini cukup untuk hari ini. Dan doa Bapa kami, kita harus berdoa dengan doa Bapa kami setiap hari. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.